Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait ad-dalalah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ad-dalalah itu bihasabiddal, berdasarkan penandanya dibagi menjadi dua. Pertama disebut dengan lafziyah, kedua disebut dengan ghairu lafziyah. Kemudian masing-masing dari lafziyah dan ghairu lafziyah ini dibagi menjadi tiga. Pertama disebut dengan wad'iyah, kedua disebut dengan tab'iyah, dan yang ketiga disebut dengan akliyah. Sehingga secara keseluruhan dan secara terperinci ad-dalalah itu dibagi menjadi 6. Pertama, dalalah lafziyah wad'iyah. Kedua, dalalah lafziyah tab'iyah. Ketiga, dalalah lafziyah akliyah. Yang keempat, dalalah ghairu lafziyah wad'iyah. Kelima, dalalah ghairu lafziyah tab'iyah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu dalalah ghairu lafziyah akliyah. Nah, ini adalah pembagian dalalah secara terperinci dan secara keseluruhan. Demikian, ada 6. Kemudian dari 6 pembagian ad-dalalah ini, yang dibahas di dalam ilmu mantik ini bagian yang mana? Maka yang dibahas di dalam ilmu mantik, yang diperhatikan di dalam ilmu mantik hanya satu, yaitu dalalah lafziyah wad'iyah. Yang dibahas, yang diperhatikan di dalam ilmu mantik yaitu hanya satu, yaitu ad-dalalah lafziyah wad'iyah. Sementara yang lain, yang 5, tidak dibahas di dalam ilmu mantik atau tidak menjadi perhatian ilmu mantik. Wal mukhtaru, dan adapun yang dipilih, min hadhil aqsamis salasati, dari 3 pembagian ini, ad-dalalatul lafziyatul wad'iyatu, ialah dalalah lafziyah wad'iyah. Jadi yang dibahas, yang diperhatikan, yang dipilih untuk dibahas di dalam ilmu mantik yaitu hanya satu, yaitu dalalah lafziyah wad'iyah. Faqauluna, maka adapun perkataan kita yaitu al-lafziyah, mukhrijun, ialah mengeluarkan apa qauluna al-lafziyah li ghairil lafziyati, terhadap ghairul lafziyah, terhadap dalalah ghairul lafziyah, bi aksamiha, dengan bagian-bagian ghairul lafziyah as-salasati, yang 3. Dalalah itu kan
Bihasa biddal berdasarkan penandanya dibagi menjadi dua, yaitu lafziyah dan ghairu lafziyah. Nah, dengan mengatakan lafziyah bahwasanya yang dibahas di dalam ilmu mantik itu hanya yang lafziyah, maka yang ghairu lafziyah ini terkeluarkan dengan sendirinya. Artinya terkecualikan, tidak dibahas. Dengan tiga pembagiannya, karena yang ghairu lafziyah ini juga dibagi tiga, yaitu yang ghairu lafziyah wad'iyah, ghairu lafziyah tab'iyah, ghairu lafziyah akliyah. Nah, ini tidak dibahas di dalam ilmu mantik. Wa qauluna, dan adapun perkataan kita, perkataan kami, yaitu al-wad'iyah, kata-kata wad'iyah, mukhrijun ialah mengeluarkan lilafziyah at-tab'iyah terhadap lafziyah tab'iyah wal aqliyati dan akliyah. Dalalah lafziyah itu kan ada tiga. Ada wad'iyah, ada tab'iyah, dan ada akliyah. Nah, dengan menyebutkan kata wad'iyah bahwasanya yang dipilih yang akan dibahas di dalam ilmu mantik itu adalah lafziyah wad'iyah, maka lafziyah tab'iyah, lafziyah akliyah ini tereksklusi, terkeluarkan dari pembahasan ini. Artinya lafziyah tab'iyah dan lafziyah akliyah ini tidak dibahas di dalam ilmu mantik dan tidak menjadi perhatian ilmu mantik. Yang dibahas di dalam ilmu mantik itu dan yang menjadi perhatian yaitu hanya satu, yaitu dalalah lafziyah wad'iyah. Summa hadhihi dalalatu salah satu aksamin. Kemudian adapun dalalah ini yang dimaksud dengan hadhihi dalalah adalah lafziyah wad'iyah. Salah satu aksamin ialah tiga bagian. Dalalah lafziyah wad'iyah ini kemudian dibagi menjadi tiga. Pertama, mutabaqiyatun disebut dengan mutabaqiyah, wa tadammuniyah, dan dua disebut dengan tadammuniyah, dan tiga disebut dengan iltizamiyah. Jadi adalah al-lafziyah al-wad'iyah ada tiga, yaitu mutabaqiyah, tadammuniyah, dan iltizamiyah. Fal'ula, kemudian apa yang disebut dengan dalalah lafziyah wad'iyah mutabaqiyah, yaitu dalalatul lafzi, penunjukan lafaz, ala tamamima, atas sempurnanya sesuatu. Ma ini isinya adalah makna. Ala tamamima, atas sempurnanya makna. Wudi'a, yang diletakkan apa lafaz lahu terhadap ma, terhadap makna. Wudi'a, yang diletakkan apa lafaz lahu terhadap ma. Yang dinamakan dalalah lafziyah wad'iyah mutabaqiyah yaitu apabila lafaz itu menunjuk pada keseluruhan makna, yang mana makna ini memang diletakkan kepada lafaz itu, sehingga antara lafaz dan makna sesuai, maknanya tidak kurang dan juga tidak lebih. Apabila lafaz menunjuk kepada keseluruhan makna yang memang diletakkan untuk lafaz itu, maka ini disebut dengan dalalah lafziyah wad'iyah mutabaqiyah. Contohnya, kadalalatil insani, seperti menunjuknya lafaz insan ala majmu'il hayawanin nafiki, atas kumpulan makna al hayawanun nafik. Makna yang dilekatkan kepada insan yaitu al hayawanun natik. Maka ketika ada orang yang menyampaikan al insan dan kemudian kita memahami dari insan ini bahwasanya yang dimaksud dengan insan itu adalah al hayawanun natik, yang memang makna keseluruhan dari insan, maka menunjuknya lafaz insan kepada makna hayawanun natik ini, makna keseluruhan dari lafaz insan ini,
disebut dengan dalalah mutabaqiyah atau lengkapnya dalalah lafziyah wad'iyah mutabaqiyah. Wasaniyatu dan adapun yang kedua yaitu tadammuniyah, dalalah lafziyah wad'iyah tadammuniyah. Apa yang dinamakan tadammuniyah? Dalalatuhu ialah menunjuknya lafaz ala juz'il makna, atas bagian makna fi dhimnihi, di dalam kandungan al makna. Yang dinamakan dalalah tadammuniyah yaitu lafaz menunjuk kepada sebagian makna, yang mana bagian makna ini berada atau tercakup di dalam keseluruhan makna dari lafaz itu. Misalnya ini ya, misalnya makna dari lafaz insan adalah al-hayawanun natik secara keseluruhan, secara sempurna. Al-hayawanun natik. Maka apabila al-insan ini hanya menunjuk kepada makna hayawan saja atau hanya menunjuk kepada makna an-natik saja, maka menunjuknya lafaz insan kepada al-hayawan saja atau kepada an-natik saja ini disebut dengan dalalah tadammuniyah. Tadammun ini artinya tercakup di dalamnya, berada di bagian di dalamnya. Bagian makna yang dicakup oleh lafaz itu tercakup oleh keseluruhan makna yang dilekatkan kepada lafaz itu. Ini ya. Contohnya kadalalati seperti menunjuknya lafaz al-insan alal hayawani atas makna hayawan saja, awin natiki atau makna an-natik saja, fi dhimnil hayawanin natik, di dalam kandungan, di dalam cakupan makna al-hayawanun natik. Jadi kalau insan hanya menunjuk kepada makna hayawan atau hanya menunjuk kepada makna an-natik, maka menunjuknya lafaz insan ini kepada al-hayawan atau an-natik ini disebut dengan dalalah tadammuniyah. Kenapa disebut dengan tadammuniyah? Karena lafaz itu hanya menunjuk kepada bagian makna, yang mana bagian makna ini tercakup di dalam keseluruhan maknanya. Disebut dengan tadammuniyah. Wasalisatu dan adapun yang ketiga yaitu dalalah iltizamiyah atau lengkapnya dalalah lafziyah wad'iyah iltizamiyah. Dalalatuhu ialah menunjuknya lafaz, dalalatuhu ialah menunjuknya lafaz ala amrin atas perkara khorijin yang keluar anil makna dari makna keseluruhan yang diletakkan kepada lafaz itu, lazimin yang melekat apa amrin kharij, lazimin yang melekat apa amrin kharij lahu terhadap al makna. Apabila lafaz menunjuk kepada makna di luar makna yang dilekatkan kepada lafaz itu, namun makna yang berada di luar dari makna yang dilekatkan kepada lafaz itu lazim selalu melekat kepada makna aslinya, maka ini disebut dengan dalalah iltizamiyah. Biar lebih mudah seperti ini. Misalnya contohnya, al-insan menunjuk pada makna al-hayawanun natik. Al-hayawanun natik ini adalah makna yang diletakkan kepada lafaz insan. Nah, kita bahasakan al-hayawanun natik ini adalah makna asli dari al-insan. Kita bahasakan demikian ya. Nah, di dalam dalalah tadammuniyah, apabila lafaz itu menunjuk kepada makna di luar makna aslinya, namun kemudian makna yang berada di luar makna aslinya ini selalu melekat kepada makna aslinya. Nah, ini yang dinamakan dalalah tadammuniyah. Contohnya langsung ke contoh. Kadalalatihi seperti menunjuknya lafaz insan ala qabulil ilmi atas menerima pengetahuan. Wasan atil kitabati dan membuat tulisan. Alama
atas sesuatu fihi di dalam al-insan. Alama atas makna fihi di dalam insan. Fihi di dalam insan. Misalnya lafaz insan. Makna dari lafaz insan ini adalah al-hayawanun natik. Ini makna aslinya. Katakanlah bahasanya demikian makna asli. Makna asli dari insan itu adalah al-hayawanun natik. Kemudian ada orang yang mengucapkan lafaz insan. Namun lafaz insan ini tidak menunjuk pada makna al-hayawanun natik, melainkan menunjuk pada makna qabulil ilmi, yaitu insan ini maksudnya adalah yang mengetahui atau yang bisa menerima pengetahuan atau yang bisa memproduksi tulisan, yang bisa membuat tulisan. Maka menunjuknya lafaz insan kepada makna qabulil ilmi atau kepada makna sonatil kitabah ini disebut dengan dalalah iltizamiyah. Nah, makna qabulil ilmi ini selalu melekat kepada makna insan, yaitu al-hayawanun natik. Sonatil kitabah, makna sonatil kitabah ini juga selalu melekat kepada makna insan, al-hayawanun natik. Kenapa selalu melekat? Karena makna dari insan itu adalah al-hayawanun natik, an-natik, yang berpikir. Nah, yang bisa berpikir ini secara otomatis dia bisa menerima pengetahuan dan juga dia bisa membuat tulisan. An-natik, ya. Alama fihi itu atas makna yang berada di dalam insan. Dengan makna al-hayawanun natik bagi insan, maka makna hayawanun natik ini secara otomatis melahirkan makna lain, yaitu qabulil ilmi dan sonatil kitabah. Sehingga lafaz insan ini apabila menunjuk kepada makna qabulil ilmi dan sonatil kitabah ini, maka ini disebut dengan dalalah tadammuniyah. Wahada dan adapun ini makna qolihi ialah pengertian perkataan Nabi dalalatul lafzi al-baitaini 2 bait, artinya lanjutkan 2 bait seterusnya. Lanjutan bait ini teruskan. Wasummiyatil ula dan dinamakan al-ula apa yang pertama, yaitu dalalah mutabaqiyah, dalalatal mutabaqati terhadap dalalah mutabaqah. Ini alasan kenapa dalalah mutabaqah atau mutabaqiyah itu disebut dengan dalalah mutabaqah. Apa alasannya? Li mutabaqatil fahmi, karena sesuainya mafhum, makna yang dipahami dari lafaz itu sesuai lil wad'il luwawi, terhadap peletakan yang bersifat bahasa. Artinya gini, makna yang dipahami dari lafaz itu sesuai dengan makna yang memang secara bahasa makna itu diletakkan untuk lafaz itu. Misalnya insan. Secara wad'ul luwawi, insan ini maknanya adalah al-hayawanun natik. Artinya al-hayawanun natik ini secara bahasa diletakkan untuk lafaz al-insan. Kemudian ada orang yang mengatakan lafaz insan. Kemudian kita memahami dari lafaz insan ini makna al-hayawanun natik. Nah, pahamnya kita dari lafaz insan terhadap makna al-hayawanun natik ini berarti sesuai dengan wad'ul luwawi, yaitu makna yang secara bahasa memang makna itu diletakkan untuk lafaz insan. Nah, ini maksudnya ya, di mutabaqatil fahmi lil wad'il luwawi. Li'annal wadhi'ah, karena sesungguhnya siapa al-wadhi, orang yang meletakkan, wadha'ah ialah meletakkan siapa al-wadhi, al-lafzah terhadap lafaz, liyadulla agar menunjuk siapa, liyadulla agar menunjuk apa lafaz,
alal makna atas makna bitamamihi dengan sempurnanya makna. Karena orang yang meletakkan suatu lafaz untuk menunjuk pada suatu makna memang bermaksud ya agar lafaz itu menunjuk pada makna bitamamihi secara keseluruhan, bukan hanya sebagian-bagian. Nah, apabila yang dipahami dari lafaz itu memang makna yang memang diletakkan untuk lafaz itu, maka ini disebut dengan dalalah mutabaqiyah. Waqad fahimnahu, dan sungguh telah memahami kita hu terhadap al makna, minhu dari al-lafat, ini kembali ke al-lafat ini, bitamamihi dengan sempurnanya makna, bitamamihi dengan sempurnanya al-makna. Wasaniyatu dalalata tadammuni, ay wa summiyatis saniyatu dalalata tadammunin. Dan yang kedua dinamakan dalalah tadammun. Kenapa dinamakan dalalah tadammun? Li'annal juz'a, karena sesungguhnya apa makna bagian atau bagian makna itu ya, fi dhimnil kulli, ialah berada di dalam cakupan keseluruhan makna. Fi dhimnil kulli ialah di dalam cakupan keseluruhan al makna. Wasalisatu dalalatal tizamin, ay wasummiyatus salisatu dalalatal tizamin. Kenapa dalalah iltizami yaitu disebut dengan dalalah iltizam? Li'annal mafhuma, karena sesungguhnya al mafhum, makna yang dipahami, kharijun ialah keluar, anil makna dari makna yang memang diletakkan untuk lafaz itu. Lazimun, yang melekat apa kharij ya, yang melekat apa al kharij, lahu terhadap al makna, Jadi dalalah iltizam yaitu disebut dengan dalalatul iltizam karena makna yang dipahami dari lafaz itu keluar dari makna aslinya. Namun makna yang keluar dari makna aslinya ini selalu melekat kepada makna aslinya. Ini yang disebut dengan lazimun lahu, selalu melekat. Demikian, cukup sampai di sini terlebih dahulu terkait pembahasan dalalah lafziyah wad'iyah ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.